Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baiklah, tata tertib acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kampar, yang keempat penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bu Nur Afidah MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangkaian acara, yaitu program daripada calon guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif, yang mana program ini sudah mulai angkatan ke-8 yang diikuti oleh 2 orang guru PTSM 2, yaitu Ibu Suci Fadil SPD dan Ibu Nuhan SPD. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru yang hebat yang kami hormati, pada dasarnya program calon guru penggerak ini adalah program pemerintah yang mana akan bertujuan untuk memotivasi dan mengembangkan keilmuan para guru-guru se-Indonesia, yang mana melalui tahapan-tahapan yang tidak mudah, yaitu membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran. Jadi dengan adanya program pemerintah yaitu calon guru penggerak ini, marilah sama-sama kita dukung, marilah sama-sama kita support, karena tidak semua guru atau tidak semua kita bisa mengikutinya, karena dengan berbagai tahapan yang dilalui itu membutuhkan waktu, dan kita harapkan betul-betul diterapkan di sekolah dan betul-betul diaplikasikan di tempat kita bertugas. Jadi harapan kami kepada calon guru penggerak yang sedang mengikuti program ini, kami berharap untuk semangat, kami berharap untuk berpikiran positif, supaya tahapan-tahapan ini bisa dilalui dengan santai, bahagia, dan menghasilkan hasil yang seperti yang diharapkan. Sekali lagi harapan kami kepada Ibu Suci Haini dan Ibu Nuhani untuk selalu semangat dan semoga sukses. Terima kasih. Saya sudahi dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam acara pengibasan guru penggerak tentang penerapan budaya positif dari calon guru penggerak atau guru CGP SD Negeri 002 Wo. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita
yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Nur Afrida MPDI selaku kepala sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan serta karyawati SD Negeri 002 Terpadu. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta kepala sekolah yang telah memberikan support sehingga kami dari CGP Angkatan 8, yakni ada Ibu Suci Pareni dan saya sendiri Muhardi, bisa berdiri di depan ini untuk menyampaikan materi yang kami dapat dari kegiatan guru penggerak Kabupaten Kampar, yaitu tentang penerapan budaya positif. Alhamdulillah untuk pertama ini saya diberikan kesempatan. Nanti kami ada 2 sesi. Saya menyampaikan yang pertama, nanti akan dilanjutkan oleh rekan satu angkatan saya di CGP, guru kita Ibu Suci Pareni. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja untuk penyampaian materi tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif ini. Mungkin Bapak Ibu tidak pertama mendengar, sudah pernah mendengar tentang budaya positif. Jadi ada pun konsep dari inti budaya positif ini. Yang pertama, dari guru harus ada perubahan paradigma belajar. Kemudian bagaimana tentang disiplin yang positif itu, di sana juga ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian nanti konsep inti dari budaya positif ini bagaimana tentang kebutuhan apa, tentang dasar manusia, kebutuhan dasar manusia maksudnya. Kemudian bagaimana motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian nanti adanya konsep inti budaya positif ini tentang bagaimana keyakinan kelas, dan nanti ada segitiga restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Baik, dalam pembelajaran, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Jadi ada pembelajaran dengan paradigma baru, artinya yang lama, pembelajaran lama bukan dikatakan tidak berhasil atau tidak apa, tapi kita di dalam sosial ini harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang tentunya berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori dan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Jadi bagaimana merubah dari paradigma stimulus respon ini ke pendekatan teori kontrol? Di sini ada stimulus respon. Yang stimulus respon ini adanya realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada teori kontrol itu tentunya realitas kebutuhan kita itu tentunya berbeda. Kemudian pada stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
Kemudian ada lagi, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Bagaimana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada lagi, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi pada teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ada nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pada profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan pada Ibo Primary Years Program atau PIYP ada toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, kita lanjut. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu guru hebat, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada motivasi dari luar yang disebut dengan ekstrinsik. Kemudian ada lagi motivasi dari dalam diri, itu disebut dengan intrinsik. Kira-kira yang kita pakai yang mana? Yang motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ya, yang motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Jadi ada anak yang dihukum, ketika dia dihukum, dia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Berikutnya, hebat. Ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi ekstrinsik. Ini disebut dengan motivasi dari luar. Kemudian ada motivasi intrinsik, itu motivasi dari dalam. Jadi yang baik itu, yang bagus itu kita terapkan yang mana? Tentu motivasi intrinsik. Nah, pada motivasi ekstrinsik itu ketika anak diberikan hukuman, dia itu hanya berubah ketika dia diberi hukuman, tidak dari diri dia sendiri. Ya, artinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ketika dia diberi hukuman. Dan kemudian ada lagi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Anak-anak, ibu-ibu pernah tidak memberikan imbalan kepada anak-anak ketika belajar? Iya, pernah. Jadi ketika kita memberikan imbalan, itu anak hanya berubah ketika dia diberikan imbalan. Bisa jadi ketika kita tidak memberikan imbalan, itu anak akan kembali lagi dia ya seperti semula. Itu pun kalau imbalan yang kita berikan itu saja, nanti anak akan bosan. Nah, artinya itu tidak tumbuh dari dalam dirinya. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik, yaitu bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ya. Kemudian bagaimana untuk menerapkan dari
ada 5 posisi kita. Posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ya, yang pertama sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari ini ada contoh ya. Sebelum kita pilih mana cara yang baik untuk penerapan kepada siswa kita, ada 5 posisi kontrol guru tadi. Ini ada contohnya. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, misalkan yang memberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, atau mungkin ada 2 jam pelajaran. Kemudian bagaimana contohnya guru membuat rasa bersalah kepada siswa. Itu berapa kali ibu bapak harus memberitahukan kamu selalu saja. Jadi anak-anak itu merasa dia bersalah. Ya. Kemudian ada lagi guru itu sebagai teman. Contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kita sebagai guru dengan siswa menganggap sebagai teman. Kemudian tolong bantu ibu bapak sekali ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini adalah contoh ketika guru menjadi seorang teman. Kemudian yang keempat itu bagaimana guru menjadi seorang pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ketika guru berbicara seperti itu, setelah upacara kamu beri atributnya lagi ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini konsekuensi, ya, ini konsekuensi yang diberikan oleh guru kepada siswa sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kita lihat yang ini, dari yang 5 ini, kira-kira yang sesuai dengan untuk yang sesuai dengan penerapan kontrol guru itu yang mana yang kita ambil? Sebagai teman? Iya, sebagai teman. Atau sebagai manajer? Manajer ya bisa. Ya. Kita lihat contoh tadi dulu, Bu Suci. 5 contoh tadi. Nah, yang pertama sebagai penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Artinya apa? Anak berubah ketika dihukum. Ya, ketika dihukum karena dia merasa takut dengan guru. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak ketika kita berbicara kepada dia, berapa kali kamu melakukan ini, kamu harus berubah, kemudian harus memberitahu kamu. Anak-anak merasa bersalah pada saat itu saja yang sering kita lakukan. Nah, yang ketiga sebagai teman itu, ketika guru sebagai teman, mungkin murid ini mengikut, ya, tetapi tidak dari dalam dirinya. Ini mereka lakukan karena ada faktor dari luar, ya, dari guru, karena tadi dihukum. Kemudian yang pemantau ini itu ada konsekuensi yang mereka lakukan, yang mereka dapatkan dari guru, konsekuensi. Nah, yang kelima itu sebagai manajer, di mana guru di sini nanti ada disampaikan oleh Ibu Suci nanti segitiga restitusi. Bagaimana cara menyelesaikan kasus demi kasus. Jadi dari keterangan saya, mana yang kita ambil untuk perubahan pola dalam pembelajaran. Yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer ya? Ya, sebagai manajer. Sebagai manajer, paling tidak itu cuma naik itu sebagai yang keempat tadi sebagai apa? Pemantau. Ya,
tahu ini adalah salah satu cara untuk memberikan terbaik kepada murid kita. Bukan salah satu cara, bukan satu-satunya cara, tapi ini adalah salah satu cara. Nah, bagaimana nanti kelanjutan dari bagaimana nanti kelanjutan dari manajer itu, guru sebagai manajer, apa-apa saja yang ada di situ nanti akan dilanjutkan oleh rekan dan guru kita juga di SD Negeri 002 sebagai CGP Angkatan 8 Kabupaten Kampar. Kami satu kelas. Kepada Ibu Suci Pareni kami persilakan untuk melanjutkan bagaimana guru sebagai manajer ini. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan keterangan-keterangan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah ini. Dari posisi 5 IP 5 guru tadi, sebelumnya kita harus dulu membuat pembentukan keyakinan kelas. Jadi di kelas itu kita harus membuat dulu pembentukan keyakinan kelas. Caranya dengan membuat keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, bukan misalnya bahasanya menghukum tadi, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian lagi sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat. Contoh misalnya datang tepat waktu, itu bentuk keyakinan kelas, atau harus jujur. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tadi. Jadi kita tanya kepada anak-anak tadi, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak ibu maunya apa? Mereka maunya bagaimana? Misalnya, Bu, kami harus datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, semua keyakinan kelas itu adanya dari anak-anak kita. Jadi mereka yang membuat keyakinan kelas tadi. Misalnya, kalau melakukan sesuatu, saya akan bagaimana? Pokoknya keyakinan kelas itu dari muridnya dulu, kemudian disetujui oleh semua anggota murid di kelas dan juga gurunya. Kemudian seperti yang diberi tahukan oleh Bu Ani tadi, kita sebagai guru itu yang terbaik dari 5 tadi, dari penghukum, kemudian dari teman, dari pemantau, dari manajer, itu satu lagi dari pembuat rasa bersalah. Memang tadi ada yang bertanya mana yang paling baik. Nah, yang paling baik itu memang adalah sebagai manajer. Sebagai manajer tadi nanti kita akan lakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, melestarikan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kita lanjut ke tahap segitiga restitusi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, yang mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dengan pokok pertanyaan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi tahap kedua ini kita menanyakan kepada anak mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tahap restitusi yang ketiga, yaitu tentang menanyakan keyakinan. Contohnya adalah menanyakan kepada anak tersebut apa keyakinan kelas yang ia langgar. Kemudian nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi di tahap ketiga ini kita menanyakan keyakinan apa yang sudah ada di kelas, kemudian apa yang sudah dia langgar. Kemudian bagaimana cara anak tersebut untuk mengatasi masalahnya tersebut. Jadi pada segitiga restitusi ini kita sebagai guru berusaha untuk menggali informasi dari seorang anak ketika dia membuat kesalahan, apa solusi dari murid itu sendiri. Jadi kita ketika menghadapi murid yang bermasalah, bukan menghukumnya lagi, tetapi menjadikan anak tersebut menyadari kesalahannya dan bagaimana ia sendiri yang menentukan solusi dari masalah yang ia hadapi berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi kita bersama anak murid yang salah, kita tidak boleh lagi memarahinya di depan teman-temannya karena dia akan merasa malu. Jadi lebih baik kita melakukan segitiga restitusi, kemudian anak tadi kita ajak ke sebuah ruangan yang hanya ada kita dan dia saja, dia yang bersalah. Kemudian kita gali apa sih salahnya, kemudian mengapa sih dia berbuat seperti itu, dan mengapa dan bagaimana cara dia menyelesaikannya. Jadi kalau begini dia akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi tanpa ada hukuman dari seorang guru kepada muridnya. Saya rasa demikian penerapan segitiga restitusi yang sebenarnya sebelumnya sudah sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, kita harus dulu melakukan atau menyepakati keyakinan kelas yang kita terapkan di kelas kita masing-masing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada calon CGP Angkatan 8 atas paparan materinya. Selanjutnya kita masuki acara keempat, penutup. Saya sebagai pengelola